Halo Sobat DPM, Sobat Legislatif dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Selamat datang di Podcast Legislatif, podcastnya DPM FISIP KBM Unip. Bersama saya, Tuan Rumah Podcast Legislatif, Billy Sumantri. Dan nantinya kita akan membahas isu-isu terkini tentunya dan tentunya berhubungan dengan legislatif, artinya pengawasan dan penyampaian aspirasi. Dan pada hari ini kita sudah ada kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, yaitu Ibu Dekan kita, Ibu DRA Yunilicia MSI ya. Halo Selamat ya, datang Bu. selamat pagi, selamat Ya, selamat datang berjumpa. kepada Ibu. Dan kami Ya, ucapkan terima kasih banget Bu karena sudah mau datang di podcast kami gitu. Dan kita membahas nantinya tentang setahun Ibu memimpin FISIP gitu. Apa sih yang dirasakan nantinya dan halangan dan mungkin rintangannya nantinya kita diskusikan kurang lebih selama 30 menitan ya Bu. Oke Bu, mungkin kita langsung saja ya. Saya bahwasannya Ibu sudah memimpin FISIP ini kurang lebih satu tahunan ya Bu. ya 1 tahun 2 bulan ya. 1 tahun 2 bulan 1 tahun 2 dan bulan. tentunya itu sudah banyak pergerakan-pergerakan atau pembaruan yang Ibu lakukan ya, Ya bertahap ya. bertahap Bertahap dan kita harus melakukan ya. perbaikan, perubahan menuju suatu yang lebih baik lagi. Oke, dan kalau dilihat di visi Ibu adalah bahwasannya untuk FISIP yang lebih maju ya, saya melihat itu dulu. Dan tentu Ibu juga punya misi dan program kerja ya. Dan Ya, pada hari ini kami ingin dari DPM gitu ya Bu, ingin menanyakan beberapa hal progres selama 1 tahun ini. Apa sih yang Ibu sudah lakukan tentunya untuk FISIP dan untuk mahasiswa FISIP sendiri gitu ya Bu. iya. Kan visi kepemimpinan pada saat ini itu ya, kepemimpinan kita bahwa kita akan mengembangkan budaya akademik yang berkeadilan dan sejahtera bersama. Tentu proses untuk mewujudkan budaya akademik yang baik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu harus dimulai dari mulai proses input, itu input yang berkaitan dengan mahasiswanya, sivitas akademika, kemudian ada proses, kemudian output yang kita yang akan kita peroleh. Ya, berarti berproses bertahap lah ya Bu Ya, dalam mewujudkan visi dan misi itu gitu Bu. Dan kemarin saya lihat bahwasannya di salah satu media sosial bahwasannya ada proker yang program kerja ya yang Ibu laksanakan yaitu tentang peningkatan Tridharma perguruan tinggi. Artinya ada penelitian, ada pendidikan dan juga pengabdian pada masyarakat. Nah, itu gimana Bu progresnya sekarang untuk dosen dan mahasiswa di FISIP? Apakah peningkatan Tridharma itu sudah berprogres yang signifikan atau gimana Bu? ya sudah memulai menunjukkan proses yang sangat signifikan. Tapi kita namanya juga setiap kepemimpinan itu kan sifatnya kan apa ya? Melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Karena suatu kepemimpinan itu adalah prosesnya suatu hal yang wajar, ada pergantian. Nah, setiap pergantian itu kita melanjutkan apa yang sudah dicapai sebelumnya harus meningkat, jangan sampai menurun. Ya, Kalau kita menurun berarti ya kita tidak menciptakan suatu kondisi akademik yang baik gitu. Nah, apalagi ke depannya kan tuntutan globalisasi wah itu ya globalisasi. sudah sangat banyak. Bahkan Universitas Bengkulu itu targetnya adalah ingin mencapai dalam proses terakreditasi internasional. Makanya ketika dekade kepemimpinan saya itu penekanannya untuk mencapai bagaimana FISIP bisa unggul dalam akreditasi internasional gitu. Jadi mulai dari proses pembelajarannya itu diperbaiki semua, mulai dari proses PBM-nya, materinya, sumber dayanya, mekanismenya, kemudian kerjasamanya. Karena untuk dapat menghasilkan tenaga lulusan yang bagus, itu tidak cukup dengan satu ilmu. Makanya kita harus juga mengembangkan yang MBKM dan kerjasama ke segala lintas sektor, baik itu di antara perguruan tinggi maupun institusi pemerintah dan non pemerintah. Gitu. Oke. Nah, Ibu tadi kan membahas tentang ini ya Bu, kerjasama. Nah, ini menjadi pertanyaan semua mahasiswa sih sebenarnya sekarang. Apa sih tujuan kerjasama dengan universitas-universitas lainnya gitu? Apa untungnya untuk mahasiswa? Ini yang masih menjadi mungkin pertanyaan dan Ibu harus menjelaskan lebih gitu. Kenapa Ya. sih harus kita kerjasama seperti itu? Agar tidak terjadi kesalahan pemikiran gitu ya Jadi Bu. kerjasama itu kan memang sudah programnya Kemendikbudristek ya, bahwa setiap universitas di sub unitnya ada fakultas harus mampu bekerja sama di luar universitas atau di luar program studi. Karena apa? Untuk menjelaskan bahwa kita punya kompetensi.
Kalau kita tidak memiliki kompetensi di fakultasnya atau di jurusan atau universitas, dengan sendirinya kita tidak sanggup bekerja sama. Artinya kita nggak percaya diri. Ya. Artinya kita tidak punya sumber daya yang baik, yang memiliki kapasitas yang unggul gitu. Nah, karena kita merasa kita memiliki kapasitas yang unggul, baik sumber dayanya maupun mahasiswanya, maka kita harus membuat jejaringan kerjasama itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, dengan kerjasama itu kita juga bisa berbagi sumber daya. Artinya ada hal-hal tertentu yang kita dapatkan sembari kita belajar di kampus, yang didapatkan oleh sumber daya di kampus, tapi juga kita dapat belajar tentang sumber daya lain di luar kampus gitu. Jadi kadang-kadang harus lintas sektor, lintas budaya. Bahkan kerjasama itu dari perguruan tinggi mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah sekarang itu antar Sumatera sudah cukup banyak, mulai dari Padang, Aceh, Medan, Jambi, Riau, kemudian Lampung sudah. Kemudian di Jawa juga sudah ada juga, mulai dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan. Nah, yang belum intens itu di wilayah bagian timur. Wilayah bagian timur itu yang maksudnya di bagian Papua. Tapi itu akan kita mulai melakukan kerjasamanya. Wah, berarti... Jadi karena kita berkeinginan bahwa mahasiswa itu nanti dia akan lebih terampil. Ketika dia terampil itu dia tidak cukup memperoleh pengetahuan di tempatnya belajar, tapi dia juga harus menggali ilmu di luar di tempat dia belajar. Gitu. Berarti nantinya mahasiswa bisa juga ikut dalam kegiatan-kegiatan universitas lainnya juga. Iya, misalnya pertukaran mahasiswa dengan MBKM. Nah, dengan seperti itu kita perlu wadah lembaga untuk meletakkan atau menyalurkan mahasiswa kita dia berkuliah atau belajar di luar kampus. Artinya sudah disiapkan wadah untuk mahasiswa ini sendiri. Sudah. Makanya kita harus bekerja sama mulai dari rektor antar rektor dengan instansi pemerintah dan instansi non pemerintah, kemudian dekan dengan dekan, lalu ketua jurusan dengan ketua jurusan. Berarti itu dampaknya sangat positif sebenarnya. Ya mungkin, harus seperti itu ya. Tapi mungkin tanggapannya mungkin saja belum sepositif yang diinginkan gitu. Mungkin belum tersosialisasi betul sama mahasiswa. Oke. Nanti dibikin aja kegiatan sosialisasi itu yang berkaitan tentang peluang-peluang kerjasama itu dalam proses peningkatan kualitas mutu pendidikan. Ya, mungkin itu sih yang harus dilakukan ke depannya gitu kan, agar tidak terjadi simpang siur yang salah gitu, Bu. Dan tadi kan menyinggung juga tentang peningkatan sumber daya manusia, artinya ada peningkatan sumber daya dari dosen sendiri dan kemudian tentunya mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, langkah-langkah apa aja sih, Bu, yang sudah dilakukan atau yang ke depan mungkin akan dilakukan untuk meningkatkan sumber daya ini, Bu? Yang khusus mahasiswa ya? Mahasiswa dan dosen juga boleh. Kalau dosen kan kalau peningkatan sumber dayanya memang sudah pertama dia harus melanjutkan S3. Harus S3. Lalu dia juga melakukan berbagai aktivitas yang mendukung pendidikan pembelajaran, misalnya di kursus seminar, dia menulis jurnal, lalu dia mengikuti pelatihan, kemudian dia mengikuti workshop ya. Itu antara lain seperti itu. Lalu penguatan berbahasa Inggris, kegiatan-kegiatan seminarnya tidak hanya di dalam negeri tapi juga harus internasional, tuh harus diikutin oleh dosen yang bersangkutan. Nah, kalau kemahasiswaan itu kan sebenarnya mahasiswa tuh kalau proses formalnya dia ikutin proses pembelajaran di kelas. Tapi selain mengikuti proses pembelajaran di kelas yang diasuh oleh dosen-dosen yang memiliki kualifikasi yang baik, dia juga didukung oleh organisasi mahasiswa. Nah, organisasi mahasiswa itu adalah wadah untuk mahasiswa mengaktualisasikan kemampuan, minat dan bakatnya, juga mengasah apa yang dia peroleh dalam kelas, kemudian diperkuat di dalam organisasi kemahasiswaannya. Organisasi kemahasiswaan kita tuh ada berapa ya? Ada 11 ditambah dengan BEM 1, kemudian DPM 1. Jadi ada kendala sih sebenarnya di dalam pengembangan organisasi mahasiswa itu kan mahasiswa itu akan terampil apabila dia ikut organisasi. Karena di dalam organisasi itu mahasiswa itu belajar mengasah bagaimana dia mengelola intelektualnya, pemikirannya dengan baik, kemudian emosinya juga dengan baik. Karena dia berhadapan ketika dalam organisasi itu sudah ada divisi-divisi
itu melaksanakan fungsi dan tugasnya. Ketika dia melaksanakan fungsi tugas itu berhadapan dengan orang banyak, tentu ketika orang banyak itu kan berbeda dalam hal pemikiran dan merasa. Nah, itu harus diorganisir dengan baik di antara anggota-anggotanya. Bagaimana dia di dalam organisasi itu dia maju tapi tidak menimbulkan pertikaian. Dia harus maju tapi harus membangun solidaritas yang bagus. Jangan sampai nanti organisasi-organisasi yang banyak itu lalu mereka memperkuat ke ego sektoral. Jadi tidak menyatu. Boleh dia mempunyai ego sektoral tapi ketika dia sudah membawa FISIP, dia harus menyatukan dengan salam solidaritasnya. Ya, salam solidaritas itu adalah salam solidaritasnya FISIP ya. Ya, Jadi FISIP yang punya kan. iya harus dicanangkan gitu ya. Nah, tadi kan membahas tentang organisasi kemahasiswaan, artinya tentu untuk meningkatkan itu juga perlu infrastruktur dan sarana prasarananya ya, Bu. Nah, dan kemarin kita sudah audiensi ya, kalau nggak salah ya sama Ibu ya. Dan Ibu sudah mencanangkan untuk pembangunan gedung UKM khusus ya untuk kegiatan kemahasiswaan. Jadi boleh dijelaskan lagi Bu, itu gimana konsep mungkin ke depannya? Apa saja sih sarana prasarana untuk mahasiswa ke depan yang akan dibangun gitu? Ya, kan ujung tombaknya di universitas itu adalah mahasiswa ya. Iya. Kalau kemudian mahasiswa berprestasi dengan sendirinya, universitas itu akan menjadi unggul di mana-mana. Kemudian dia menjadi memiliki dignity, derajat dan martabat khusus tentang universitas tersebut apabila mahasiswanya maju. Nah, untuk itu ya salah satu kita harus menyiapkan tempat. Ya, tempat yang layak untuk mahasiswa berkreasi. Ya, pasti, Bu. Kami akan membangun satu gedung UKM kemahasiswaan itu mungkin tiga lantai. 3 lantai langsung. 3 lantai dengan desain yang memang melekat dengan cita rasanya mahasiswa. Gedung itu nanti di situ mahasiswa dalam berorganisasi membangun kreativitas yang untuk berprestasi. Nah, harapan kita dengan dibangun gedung itu mahasiswa juga akan meningkatkan kemampuan dia berkarya baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ya. Gitu ya. Jadi gedung-gedungnya itu nanti akan kita minta desainnya tersendiri oleh mahasiswa, dia butuh ruang apa, kalaupun dia butuh ruang terbuka, ruang terbukanya seperti mana, atau memang terbuka betul atau kita tutup dengan kanopi. Oh, berarti juga mahasiswa dilibatkan secara langsung dalam pembangunan nanti, itu nanti ya? Nanti mungkin perwakilan dari organisasi yang ada di FISIP atau mulai dari BEM-nya, DPM-nya, mungkin dari HIMA dan UKM-nya, perwakilan aja. Wah, berarti kan dilibatkan semua, tapi tunggu bagiannya dulu ya. Jangan memaksakan dulu. Mungkin akhir tahun ya, karena di awal tahun kita sudah mengusulkan draftnya. Oh, berarti di akhir tahun nanti mungkin perwakilan ada beberapa orang yang dipanggil ya Bu untuk desain bangunan itu. Bangunannya. Nah, kemudian dari kalau fasilitas bangunan nantinya kan sudah direncanakan dan sebagus itu kan Bu. Dan juga mungkin ditanyakan bagaimana perbaikan di bidang birokrasinya, artinya di pelayanan mahasiswa gitu Bu. Apakah sudah ada perbaikan untuk pelayanan mahasiswa selama ini baik dari segi akademik dan juga yang lainnya gitu Bu? Iya ya, kadang-kadang memang proses pelayanan itu jadi banyak masalah. Iya. Pelayanan itu memang kita harus memperbaiki tenaga kependidikan ya. Bagaimana dia memberikan pelayanan yang bagus. Sebenarnya kita sudah punya berkeinginan pelayanan itu menggunakan digital ya. Jadi semuanya digital, layanan satu arah. Hanya saja kemampuan LPT kita, daya dukung yang bersifat web itu juga belum mendukung seperti itu. Tapi sudah ada rencana kita akan melakukan pelayanan yang sifatnya pelayanan satu arah. Jadi mahasiswa tidak terlalu banyak lagi berhubungan dengan staf kependidikan, tapi dia langsung membuka akunnya masing-masing, sehingga misalnya minta surat izin penelitian, minta surat keterangan lulus, bla bla, dia bisa ngentri sendiri, ngeprint sendiri, tinggal nanti dicap oleh staf tertentu. Oh ya, itu kan yang menjadi keinginannya ya. Iya, keinginannya setelah gedung nanti itu, tapi itu memang kerjasama antara fakultas sama universitas. Oh, berarti proses ke depannya itu masih cukup panjang ya Bu untuk mewujudkan itu. Ya, kita sudah melakukan kunjungan kerja ke universitas yang LPT-nya udah bagus, lembaga pelayanan teknologinya udah bagus gitu.
Di mana itu? Kita kemarin mencoba ke Universitas Udayana, Wah, Ngadli, lalu Universitas Universitas Barwijaya juga. Barwijaya. Satu lagi yang langsung didatangi oleh Padek 1 sama tim UPMF tuh Universitas Airlangga. Oh, Ya, sudah banyak ya Bu sudah untuk banyak yang kita belajar ke untuk depannya. itu. Dalam artian kita kalau membuat satu pangkalan data yang tersentral, itu apa saja yang kita butuhkan ya. Salah satu ya pertama programmernya, yang kedua ya lembaga LP3IK-nya harus mendukung. Oh, berarti semuanya harus Satu iya, kesatuan. satu kesatuan, dan kita mungkin masih ada kurang dari satu di lainnya halnya. Ya, kalau masalah dana ya kita upayakan untuk bisa mencukupi dana untuk itu. Oh ya. Nah, juga membahas tentang dana ini ya Bu, karena Ibu di salah satu misi Ibu kalau nggak salah itu ada transparansi kan. Nah, tentunya ini juga yang diinginkan untuk mahasiswa tentunya. Transparansi apa sih Bu yang Ibu janjikan untuk kedepannya gitu? Ya, masalah dana itu kan sudah jelas ya aturan pembagiannya. Ya. Jadi gitu. Aturan pembagiannya itu kalau untuk kemahasiswaan kan 5% dari pagu kita. Dari pagu ya? Dari pagu kita. Makanya dia mengoperasionalkan sekitar 300 jutaan gitu ya. 300 jutaan. Lalu kemudian kita bagi lagi untuk prodi itu 65%, lalu fakultas hanya 35% pengelolaannya. Berarti fakultas sedikit ya? Fakultas sedikit sekali Iya. sudah dilarikan ke prodi. Prodi masing-masing. Ya, nanti di akhir tahun kita akan mengevaluasi sejauh mana capaian yang sudah mereka dapat lakukan sesuai dengan program kerja yang dia sepakati di awal tahun. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang sudah tercapai, lalu kegiatan-kegiatan apa yang belum tercapai, dan dengan berkaitan dengan penggunaan dana anggaran yang mereka gunakan. Kalau satu program studi atau jurusan banyak sisa anggarannya, berarti dia tidak melaksanakan program. Iya, programnya Banyak tidak terrealisasi. dan duitnya harus kembali ke negara ya. Kembali ke negara. Iya, lebih baik kan karena di dalam keuangan itu kontrolnya sudah kuat. Iya. Jadi kalau ada sesuatu belanja yang kira-kira tidak cocok, yang melampaui batas, itu dipanggil. Jadi sudah ketat, sistemnya tuh sudah mengontrol sendiri gitu. Berarti bisa OTT langsung ya. Ya, kalau seandainya dilakukan, kita kan per triwulan ada laporannya, ada laporan. Jadi tetap transparan. Jadi yang dibelanjakan oleh fakultas 35% satu tahun, di akhir tahun kita akan sampaikan. Ya, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum bisa kita kerjakan. Ya, itu kan juga menjadi pertanyaan mahasiswa sampai saat ini. Mungkin ada juga yang belum tahu sih kenapa yang sulit gitu untuk menguruskan keuangan itu Bu. Susah cairnya kok 3 bulan sekali. Mungkin Ibu bisa jelaskan kenapa sih harus ada proses seperti demikian gitu. Ya kan kalau dana itu kan kayak gini, memang ada aturannya. Jadi kalau kita tuh mencairkan dana, misalnya kita mencairkan dana 500 juta. 500 juta tuh dalam 2 minggu harus ada SPJ-nya. SPJ. Ya kan selesai. Jadi kalau tidak, jadi ketika dana itu mau kita cairkan, pengusulannya kita harus panggil. Ini selesai nggak 2 minggu? Kalau selesai 2 minggu oke. Nah, kita cairkan. Tapi kemudian yang dana yang sudah ada di rekening kita itu namanya UP atau dana tambahan itu ya. Kalau kemudian sudah habis, lalu ada pengusulan lagi, nunggu dulu gitu. Nunggu dulu dana yang sudah kemarin diluncurkan itu sudah ter-SPC-kan. Jadi ada menunggu dulu. Kadang-kadang dana itu minta persetujuan dulu. Jadi kecuali kalau dana itu sudah ada di kas, jadi langsung bisa kita realisasikan. Berarti memang ada proses-proses yang sebenarnya tidak diketahui oleh mahasiswa selama ini ya Bu. Gitu ya. Itu sebenarnya jadi pertanyaan mahasiswa, dan mungkin tadi saya tanya mungkin biar Ibu bisa langsung menjelaskan secara langsung gitu. Ya, jadi kalau organisasi mahasiswa, kalau memang mau ada aktivitas itu, kalian harus berpikir ini dalam 2 minggu kami sudah bisa meng-SPJ-kannya. Jadi kalau udah ada minggu ya besoknya lebih cepat lagi. Gitu. Dan harus cepat menanyakan juga gitu ke wadik tigahnya atau bagian kemahasiswaannya. Mahasiswa nanti koordinasi sama bendahara. Kira-kira dana keuangan ini kapan adanya? Ada nggak di dalam kasnya gitu? Karena dana kita tuh tidak boleh nyimpan.
Oh, nggak boleh Dalam 2 nyimpan. minggu nggak habis dikembalikan lagi, nanti minta lagi kayak gitu. 2 minggu harus dikembalikan. Ya, kalau nggak habis 2 minggu nggak ter-SPJ nih. Misal kami ambil bendahara ngambil uang 500 juta, Ya, ter-SPJ kan hanya 200, 300-nya kembaliin lagi. harus kembali lagi, rugi Nanti dong. kami usul lagi Iya. gitu. Jadi ketika usul lama lagi gitu kan, Ya. minta persetujuan lagi, minta CC lagi, masukkan lagi kayak gitu. Oke, Kayak berarti gitu. Jadi bukan hal yang mudah sebenarnya di ya dalam itu ya, Bu. karena berurusan dengan keuangan ya. Iya, keuangan negara juga. Ya, keuangan negara juga Iya, gitu. Jadi keuangan negara itu kalau kelebihan belanja aja ya kita harus ganti. harus ganti. Jadi kalau kemahasiswaan itu mau beraktivitas, dipikirkan betul aktivitasnya udah oke, lalu yang menandatangani pertanggungjawaban keuangan itu juga sudah oke, ya udah jalan gitu. Cepet Kalau gitu ya, jangan lama-lama. iya, Kalau lama-lama nanti lah mikirin. Kadang-kadang kita bilang sebenarnya mau memprioritaskan uangnya apa memprioritaskan kegiatannya. ya, Dua-duanya gitu iya ya. harus Nggak dua-duanya. bisa nggak bisa satu karena keuangan juga kita dituntut ditekan oleh aturan yang di atas. Iya, Kalau enggak uang kita nggak bisa nggak bisa nggak bisa gunakan. dimasukkan ke dalam kasnya FISIP. Oh, berarti susah, memang susah di sana ya, Bu. Dan Aturannya kayak gitu jadi harus 20 iya, ini harus tahu ya. 2 minggu ya. 2 minggu kalian udah harus mengembalikan gimana kalian lah apa bisa bernego dengan tim mitra. Uangnya belum ada tapi udah bisa dilaksanakan atau gimana gitu. Sama juga kita juga kayak gitu bernego dulu kadang Oke. gitu. Berarti harus saling memahami sebenarnya lebih Ya. tepatnya, Bu. Karena tekanan tetap cair sebenarnya, tapi proses. Ya, kita juga kalau ngambil banyak ya, kemudian tidak ter-SPJ kan yang di depan juga marah gitu. Kenapa ambil banyak kalau kemudian kembaliin lagi Iya. gitu. Oke, Bu. Nah, kemudian gini, Bu, bahwasannya di FISIP tentunya harus ada fasilitas keamanan juga untuk menunjang mungkin keamanan mahasiswa, keamanan dari parkir dan sebagainya. Dan fasilitas keamanan di FISIP menurut Ibu gimana sekarang? Apakah sudah memenuhi syarat atau masih yang harus dilakukan ke depan gitu, Bu? Ya, kalau keamanan itu kan memang porsinya universitas ya, memberikan satpam. Mungkin suatu saat nanti kalau memang dibutuhkan dengan berbagai alasan reason, mungkin bisa harus memiliki khusus satpamnya. Iya. Ya, tapi sekarang emang belum karena belum terlihat urgensinya terlalu tinggi gitu. Kalau memang keamanan mahasiswa sudah tidak nyaman lagi dalam hal berparkiran, dalam hal mereka belajar ada gangguan bla bla, ya mungkin kita harus menyiapkan satu satpam. Menyiapkan satu satpam Satu khusus. atau 2 satpam ya, tergantung dengan kebutuhan kita. Iya. Kalau untuk CCTV sendiri gimana, Bu, menurut Ibu? Kalau CCTV sudah ada ya. Sudah ada. Di sini di gedung sudah di gedung ini sudah ada, di sana juga sudah ada. Mungkin perlu ditambah satu lagi CCTV. Satu atau dua lah ya, Bu, untuk keamanan itu. Karena kan biar sama-sama nyaman juga nantinya kan Iya. untuk kegiatan kita. Nah, saya juga ingin mungkin yang terakhir juga, Bu, tentang good governance kan, karena saya sendiri dari administrasi publik tentunya good governance, dan Ibu sudah menerapkan belum di kepengurusan atau di 1 tahun Ibu menjabat ini tentang good governance itu? Oh ya, kan semuanya harus good governance ya. Itu artinya supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satu wujud nyata kita ingin memberikan mewujudkan good government, kita mencoba meluncing zona integritas. Oh, zona Jadi integritas. insya Allah November ya, November. zona integritas itu sudah mulai kita canangkan. Ini zona integritas juga tidak suatu hal yang mudah gitu. Ya. Tapi kita sudah mulai mencanangkan zona integritas dengan ikon beres. Artinya beres itu berani, kemudian equal, artinya berani itu berani menyuarakan kebenaran, berani bertanggung jawab, berani untuk menyampaikan sesuatu tuh dengan baik gitu, berani dalam artian yang positif gitu. Kemudian yang equal tuh artinya merata. Jadi pelayanan yang kita berikan tuh merata, berkeadilan. Jadi semua orang memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan suatu akses yang ada di FISIP. Baik itu berbagai akses, baik itu akses pembelajaran, akses pelayanan maupun akses pendidikan dan sebagainya, itu equal. Jadi equal itu semua orang sama, termasuk mahasiswa gitu. Jadi termasuk juga mahasiswa difabel. Kita juga akan membuka sarana dan prasarana yang ramah difabel dan kemungkinan juga nanti ramah anak.
Oke, Tuh. namanya. Kemudian E ya. Kalau RS itu responsif, kita cepat merespon segala sesuatu yang ada tuh kita respon dengan baik, itu makanya responsif. Kalau kemudian empati, E-nya satu tuh empati. Empati. Bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh Orang orang lain. Jadi oleh terutama sivitas akademika kita. Lalu di luar sivitas akademika masyarakat juga. Makanya kita akan melakukan berbagai kegiatan yang untuk mewujudkan arti empati ini. Lalu S-nya solutif, artinya solusi. Jadi kita semua sivitas akademika mulai mahasiswa, dosen, tenaga teknik, termasuk juga CS ya. Harus kalau kita dapat masalah kita berorientasi kepada solusi, bukan lagi muter-muter kamu salah, yang ini salah, ini nggak benar, tapi kita harus berorientasi ke bagaimana pemecahan masalahnya. Ketika kita memecahkan masalah kita harus berada di pada penyebab persoalan. Ketika persoalan itu penyebabnya kita tahu, ya kita pangkaslah persoalan itu. Makanya sesuai dengan semangat PISIP yang didasari solidaritas yang tinggi, maka ikon zona integritas kita adalah beres. Ya, beres. Beres gitu ya. Berarti Oktober atau November itu? November berarti akan rilis di launching di ya. launching di Memang untuk Z itu masih banyak tahapannya. Sama dengan nanti kita akan menyiapkan borangnya, itu bagaimana sumber dayanya dan lain sebagainya. Itu nanti SDM-nya, kemudian lingkungannya. Lingkungannya itu nanti tergambar bahwa kita bebas wilayah korupsi, itu sudah tampak gitu kan, bebas wilayah. Jadi kita tidak ada lagi yang sifatnya pemberian yang tertentu, itu nggak boleh gitu. Intensif lah katanya. Jadi pelayanannya sudah bagus, itu salah satu bagaimana kita mewujudkan good government yang baik. Karena itu kan menjadi PR kita bersama juga. Dan saya juga minta dukungan mahasiswanya juga ya. Mahasiswanya juga harus kreatif, apalagi di zaman zona globalisasi. Sudah di zaman milenial itu bahwa mahasiswa harus kreatif, harus mampu mengembangkan potensi minat dan bakatnya dengan baik gitu. Jangan sampai nanti sarana prasarananya sudah disiapkan, tapi ketika peluang untuk mereka berkarya mereka nggak begitu respon gitu ya. Itu sih yang kita takutkan. Kita sudah membangun yang bagus-bagus, ternyata respon yang kita tuju itu sangat minim gitu ya Bu. Nah tadi saya ada pertanyaan tambahan Bu, karena tadi menyinggung tentang mungkin di Pabel, dan kemudian saya juga menyoroti permasalahan tentang perlindungan perempuan. Dan kemarin kalau nggak salah dari Kemendikbud itu sudah harus ada tim khusus ya Bu untuk. Sudah ada tim khusus ya. Sudah ada tim khusus. Dari PISIP juga Bu sudah ada. Ya itu kayaknya Bu Desi ya, wakilnya Bu Desi sama Bu Desi, karena ada juga kalau dari tekniknya Bu Umdah. Itu di PISIP sendiri gimana progresnya Bu? Karena kalau dilihat secara universitas belum berjalan secara maksimal karena undang-undangnya baru ya diundangkan, jadi kita mempersiapkan untuk bagaimana perlindungan terhadap anak perempuan terutama mahasiswa perempuan gitu. Dan tadi kan menyinggung masalah di Pabel Bu, dari kita sendiri di PISIP itu ada nggak sih mahasiswa yang memang kita terima lewat jalur khusus itu? Mestinya ada. Dulu pernah ada. Memang di Pabel itu tidak selalu ada. Kita nanti coba melihat misalnya dari anak yang bersekolah di sekolah luar biasa, mungkin dia ranking 1, mungkin bisa kita ambil untuk melanjutkan studinya. Berarti jalur kursus nanti. Karena di Pabel itu secara intelektual, yang intelektualnya yang tidak terganggu ya. Kalau terganggu mungkin nggak bisa. Mungkin dia kakinya, tangannya, tapi secara intelektual dia tidak terganggu. Berarti fisiknya ya. Yang di Pabel itu ya memang kita harus siapkan misalnya ramah di Pabel, kalau dia misalnya tidak ada punya kaki pakai alat bantu. Ya alat bantunya ada tempat untuk menyandarkan alat bantu. Baru mau dibangun kayaknya kalau enggak akhir tahun atau di awal tahun. Berarti progresnya masih panjang untuk nanti kalau memungkinkan penerimaan mahasiswa di tahun 2023. Kita sudah buka untuk di Pabel. Oke, berarti banyak ya yang akan Ibu rencanakan untuk ke depan, baik dari segi mahasiswa, dosen, dan pembangunan infrastruktur. Sangat banyak, dan tentunya saya butuh dukungan mahasiswa ya. Dan mungkin kalau mahasiswa butuh apa-apa harus menggunakan jalur musyawarah. Audiensi dulu, jangan aksi langsung ya, Bu. Jangan aksi langsung. Dan mungkin itu sih yang ingin saya tanyakan, dan di sisi diskusi kita pada hari ini, Bu. Mungkin pesan atau yang Ibu ingin sampaikan secara mahasiswa keseluruhan gitu Bu, sebelum kita akhiri. Saya tuh
sayang sekali kepada mahasiswa ya, karena memang saya sebagai dosen memang saya mencintai profesi saya sebagai dosen. Makanya dengan mahasiswa tuh saya sangat sayang. Untuk itu saya mengajak mahasiswa semua, ayo kita sama-sama mengembangkan potensi kalian sebagai mahasiswa dan manfaatkanlah sarana prasarana yang ada, begitu juga kemampuan tenaga pendidiknya. Jadi tingkatkan kreativitas Anda untuk berprestasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional supaya FISIP menjadi unggul dan terdepan. Ya, dan untuk FISIP lebih maju tentunya ya. Ya. Dan itu tadi ya mungkin closing statement dari Ibu Dekan kita pada hari ini. Dengan berakhirnya closing statement juga berarti berakhir juga podcast kita hari ini juga, Bu. Kami mengucapkan terima kasih banyak, Bu, sudah mau diskusi sama DPM, dan tentunya nanti saya berharap kita selalu bisa menjaga hubungan yang harmonis tentunya untuk mewujudkan FISIP yang lebih maju. Terima kasih, Bu, sekali lagi. Terima kasih ya, sukses untuk DPM untuk semuanya. Oke. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Oke.